Baik, masih ada kesempatan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Nur Rahman yang ada di Cilacap. Ustadz, bagaimanakah cara mendidik anak supaya rajin sholat? Anak saya laki-laki usianya 10 tahun. Kalau diajak sholat, kadang-kadang susah, Ustadz. Kalau saya ajak berjamaah ke musola, juga terkadang susah. Mohon pencerahannya. Memang mendidik anak itu kita harus sabar dan juga pelan-pelan. Apalagi mendidik anak pada zaman sekarang ini yang sudah anak disibukkan oleh HP. Karena lebih menarik HP-nya daripada sholatnya. Mendidik memang harus kontinu. Dan juga dari bapaknya atau ibunya juga perlu memberikan keteladanan. Kita memerintahkan anak untuk beribadah, itu diawali dari kecil. Muru auladakum bis-sholah. Suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat, wahum abna usinin. Ketika anak-anakmu itu berusia 7 tahun. 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk mengerjakan ibadah sholat. Ketika mereka sudah sampai kepada umur 10 tahun, ternyata tidak mau atau belum mau mengerjakan sholat, maka bolehlah ia dipukul, fadribuhu. Boleh dipukul dalam arti untuk menyadarkan bahwa ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang pokok. Kita berbakti kepada orang tua, juga berbakti kepada yang membuat orang tua, yang menciptakan orang tua, yakni Allah. Itu diajarkan dengan cara, karena anak 10 tahun kan masih ada perasaan takut. Dan nanti dibiasakan sambil dalam perjalanan berjalannya waktu kita arahkan, kita pahamkan, karena anak 10 tahun itu lama-lama sudah bisa diajak untuk berkomunikasi, diajak untuk berbicara ya, tentang pentingnya daripada sholat, nanti dijelas-jelaskan. Kalau yang menyuruh hanya orang tua, ternyata orang tuanya tidak ke masjid, itu nanti anaknya juga lama-lama mikir, bapak itu hanya nyuruh-nyuruh, ternyata tidak berangkat. Ayo nak, ini sudah waktunya zuhur, asar, maghrib, ayo segera berangkat ke masjid. Tapi bapaknya masih nonton TV, bapaknya masih megang HP. Itu kan namanya kan tidak memberikan contoh. Maka mendidik di zaman sekarang jauh lebih berat, karena godaan-godaan untuk tidak berangkat ke masjid itu jauh lebih banyak daripada anak-anak zaman dahulu. Dan kesadarannya juga sangat rendah. Maka kita perlu betul-betul ya berhati-hati, dan juga perlu ada istiqomah ya, ajak untuk selalu membimbing anak-anak kita, menyadarkan mereka agar betul-betul mau untuk mengerjakan sholat. Karena ciri generasi yang jelek itu adalah adza'us sholah wattaba'us syahawat, menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, mengikuti keinginan setan, tidak mau mengerjakan sholat. Ini nanti akan menjadi orang yang sesat nanti, sesat di dunia dan sesat di akhirat, bahkan nanti juga akan menentang orang tuanya. Nah, kita perlu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Nah, perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir itu adalah sholatnya. Ketika dia sholat berarti Islam, ketika meninggalkan sholat berarti kafir. Kalau kafir tempatnya di neraka jahanam, maka kita perlu menjaga ya.